Halo Sobat Literasi, selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy, sebuah kanal yang konsisten dengan pemrograman terapan dan hobi sastra. Kali ini, saya Vivian Sihaan akan membawakan sebuah cerpen misteri yang dilatari oleh tantangan hidup seorang programmer dan mencari kebenaran, dengan judul Programmer Pintar dan Satu Kematian. Tiada sesiapa di rumah ketika mereka tiba. Suasana dingin dan sepi. Seikat mawar merah segar dalam vas kristal. Pisang dan markisa duduk manis di atas meja makan. Melangkah menjauh ke sebelah kanan ruangan, suasana dapur tampak tertata. Gelas dan piring tersusun pada rak mini yang terbuat dari besi berdiri di sebelah bak cuci. Wanita itu segera mendudukkan tas belanja berwarna biru di atas meja dapur. Menuju ruang tengah, suaminya menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Melepas lelah, tangannya menekan remote televisi menonton berita terkini. Dia sendiri termasuk jarang menonton televisi. Hanya iseng sekedar mencari tahu berita terkini. Di masa lalu, ia rajin menonton TV. Zaman ketika program TV masih banyak yang menarik. Kuis-kuis, dokumenter, MTV, dan film berkualitas. Internet dan kemajuan teknologi pun sudah menggantikan berita. Media daring membombardir merilis berita terbaru mereka. Hari itu, ia memutuskan bersantai sebelum disibukkan tumpukan pekerjaan. Tidak ada jam kerja yang pasti baginya. 3 bulan terakhir, dia sangat sibuk. Pikiran, tenaga, waktu terserap pada sebuah pekerjaan. Dia mendapatkan proyek dari perusahaan multinasional farmasi dan bioteknologi ternama di Amerika. Software yang dibuat untuk memudahkan dokter menganalisa, mengklasifikasi, dan mendeteksi tumor otak. Menuliskan kode untuk memecahkan masalah itu adalah tugas dasar dalam dunianya Binsar, sang programmer. Seperti platform Facebook, bagaimana Zuckerberg, sang penemu Facebook, menuliskan kode untuk memecahkan masalah. Kala itu, dia ingin membuat jaringan pertemanan. Pada perjalanannya, Facebook berkembang pesat dan memiliki antarmuka yang makin kompleks. Tujuannya agar pengguna atau pemilik akun lebih mudah dan lebih banyak tautan pertemanan, dan bahkan belakangan untuk kepentingan bisnis. Prinsip dasar pekerjaan Binsar adalah front-end, yakni web development, fitur tampilan yang digunakan pengguna, dan back-end, mesin di balik layar berupa server dan database, dan lain-lain. Andai saja dia seorang chef, Binsar harus bisa menyajikan masakan enak plus tampilan bagus di depan tamu. Dan back-end-nya adalah dapurnya, di mana ada racikan bumbu, bahan masakan, dan metode masak. Bagaimana postingan memuat teks, gambar, video, ditautkan dengan tombol like, comment, share, dan pada komen disediakan ruang reply. Bagaimana ruang postingan bisa dikoneksikan dengan web, bagaimana mereka menggunakan software machine learning, mensensor kata-kata kasar atau rasis. Akun Facebook, sebuah platform yang sangat kompleks, yang melibatkan ribuan programmer beragam departemen. Binsar adalah programmer lone wolf. Ia bekerja secara mandiri, independen. Pada pekerjaan sebelumnya, ia merasa tidak nyaman dengan rekan timnya. Ia selalu terbeban oleh rekannya yang tidak memiliki kemampuan coding mumpuni. Sangat sulit baginya menemukan partner sharing, rekan kerja yang seimbang kemampuan codingnya. Ia malah menjadi sibuk mengajar yang lain, padahal gaji sama. Bahkan terkadang rekan yang diajarinya bergaji lebih besar. Kekecewaannya besar terhadap kampus. Mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap lulusannya. Sibuk menerima dan meluluskan mahasiswa, tanpa pernah memberikan skill.
Dia sendiri adalah korbannya. Belajar di kampus ternama tidak jaminan miliki skill. Dosennya sibuk mengurusi angka kumulatif performanya. Dan terlalu banyak teori. Jarang ada pengampu yang memiliki kemampuan praktek coding. Apalagi menyelesaikan sebuah proyek. Kebanyakan dosen tidak kompeten. Kerap terjadi, seorang dosen telah mengubah mata kuliah praktek menjadi pelajaran teori dan sejarah. Pinsar sendiri melakukan pencarian, belajar lewat internet, Stack Overflow, dan Code Guru sebagai bengkel semua programmer dunia sangatlah membantunya. Memang, di sana tidak pernah ada proyek, namun kepingan-kepingan kode yang sangat mencerahkan. Belajar dari blog programmer lain, dan buku praktek yang dibelinya di eBay. Pelan-pelan, bertahap, butuh waktu lama, akhirnya dia mampu menguasai beberapa bahasa pemrograman dan berlatih membuat proyek. Letih dalam kondisi dimanfaatkan orang lain, ia memutuskan menjadi programmer independen. Pfizer memberinya waktu 3 bulan. Setelah menggariskan diagram relasi program yang akan dibuat dan mengaplikasikan pada data sampel, dia membuat 5 tabel utama. Ada mean, varian, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan 5 struktur itu membuat dia sangat lelah. Setelah membuat 5 struktur tersebut, dengan menggunakan berbagai macam software, Binsar memasukkan data latih hingga mendapatkan hasil. Pekerjaan itu menyerap waktu. Mukanya berubah simpatik dan terkesima melihat laporan reporter tentang berita duka nasional. Layar kaca masih disibukkan berita duka korban bom di televisi. Kejadian itu hampir seminggu lalu. Pelakunya telah ditemukan. Masyarakat agak lega, walau menyisakan duka. Ledakannya tidaklah sedahsyat bom Bali, tetapi tetap saja mengerikan dan menebar ketakutan masyarakat. Binsar terhentak bila mendengar berita serupa. Dia sendiri pernah dirawat di rumah sakit dan satu ruangan dengan korban luka bakar. Ia dapat memahami kegetiran dan luka korban. Bagaimana itu jika terjadi pada adiknya maupun temannya sendiri. Kejadian kali ini juga turut mengaduk emosinya. Bagaimana tidak? Selain menelan korban anak-anak, lokasi kejadian tidak jauh dari tempat pekerjaan yang lama. Teman-teman kantor lama kebanyakan masih bertahan. Dia mengalami pertikaian hebat dengan istrinya setiap ada proyek. Istrinya selalu ribut bicara hingga mengganggu, apalagi di saat kode yang dituliskan error, tidak running. Istrinya bahkan pernah hendak meninggalkannya karena tidak sanggup. Tidak pernah ada waktu untuknya. Mata Binsar bisa 10 hingga 15 jam seharian di depan komputer gawainya, tanpa peduli apapun. Pada saat istrinya minta dihantarkan ke salon, pria itu mengamuk. Beruntung belakangan ada supir taksi langganan mereka, tapi jatuhnya mahal. Saat wastafel bocor, pria itu pun tidak ada waktu. Sang istri harus memanggil tukang ledeng. Istrinya sibuk menghabiskan waktu membuat kue bolu, kue kering, memasak berbagai aneka makanan, bahkan yang belum pernah dibuatnya. Suaminya selalu marah-marah karena selalu disuruh menghabiskan sendiri. Pertengkarannya selalu pada makanan. Istrinya suka masak dan selalu masak banyak, tapi tidak pernah menghabiskannya. Binsar didesak menghabiskan, padahal dia susah makan. Saat codingnya tidak jalan, ia emosi. Selera makan jatuh. Pikirannya tersesat pada program yang dia kerjakan. Seperti proyeknya yang terakhir sangatlah berat. Membangun 8 fitur. Dari menciptakan kontras, energi, momentum sudut kedua atau angular second moments, entropi, homogeneity, homogenitas, dissimilarity, perbedaan, korelasi, dan coherence, kekasaran. Semua dikerjakan sendiri, yang biasanya harus dikerjakan orang lain dalam sebuah tim. Proyek itu dikembangkan dengan sudut GUI antarmuka pengguna menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memplot batasan keputusan, mendistribusikan fitur, fitur penting,
menyilangkan validasi skor, dan memprediksi nilai benar, matriks kebingungan, pelatihan kehilangan, pelatihan akurasi. Dokter di rumah sakit cukup mengarahkan kamera atau menempelkan alat screening pada pasien. Alat screening diciptakan oleh para engineer mesin. Dan dari hasil gambar, image tadi akan diproses oleh software atau program yang diciptakan oleh Binsar. Simpulan pun muncul. Seseorang itu menderita tumor atau tidak, dan persentase stadiumnya pun yang diderita pun muncul. Wanita itu masih sibuk di dapur sedang menyeduhkan kopi untuk suaminya. Tulip dan Binsar, dua insan yang sudah berkenalan semenjak bangku kuliah. Keduanya terlibat dalam kegiatan olahraga, klub renang kampus. Seperti orang bilang, kesamaan hobi akan selalu memudahkan menyatukan dua perbedaan. Kata perbedaan ringan diucapkan, tapi sulit dijalani. Tandasnya suatu saat berkomentar tentang kerusuhan antar kelompok yang berujung pada terbakarnya sebuah desa dalam sebuah berita kriminal. Andai saja orang tidak sibuk mencari kelemahan orang lain dan tidak gemar mencari perbedaan, tentu saja dunia ini menjadi hunian nyaman dan tempat aman, jawab Tulip dengan bijak. Pertemuan Tulip dan Binsar. Kembali ke masa kuliah, mereka tidak menjalin hubungan sama sekali, hanya sekedar teman. Maklum, Binsar adalah anak sibuk, tugas dari dosen seolah tidak pernah berhenti, hingga dia tidak memiliki waktu menyadari ketampanannya. Tinggi badannya bak atlet 175 cm, memiliki tulang pipi kokoh dan berahang kuat, membuat wanita makin terkesima akan posturnya. Mahasiswa teknik selalu menjadi incaran gadis-gadis, apalagi di kalangan mahasiswa humaniora. Nama Binsar selalu menjadi topik. Dia tipe pria acuh dan elegan. 4 tahun menjalani kehidupan kampus, kini mereka masuk ke dunia nyata. Dia dan Tulip tidak ada singgungan sama sekali, hanya klub renang. Kampus mereka berbeda, sehingga keduanya tidak pernah ada kontak sama sekali. Alam semesta telah berkonspirasi baik terhadap keduanya. Gadis manis dengan pemuda cerdas disatukan oleh beberapa kesempatan yang tak terduga. Aku tidak percaya, kata kebetulan. Ungkapnya saat itu. Ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta jadi saksi. Kali ketiga mereka bertemu dalam 5 tahun. Hanya berselang setahun setelah keluar kampus, Binsar melihat Tulip di sebuah toko buku di tempat perbelanjaan. Keduanya telah bekerja. Keduanya bukan berasal dari kota yang sama. Hanya saja Binsar tengah menghadiri pernikahan sepupunya di kota itu. Keduanya sempat bertukar nomor telepon dan alamat email. Namun kesibukan menenggelamkan keduanya. Hanyalah sebatas telepon selamat hari ulang tahun. Dan setelah itu kontak mereka pun hilang. Pertemuan kedua terjadi di Harbourfront, Singapura. Binsar terburu-buru sedang membeli tiket kembali ke Batam. Ada Tulip berada dalam garis kuning antrian. Keduanya pun berada di dalam feri yang sama, Batam Fast. Gelombang air yang sempat menggoyang lampu kapal tidak mampu menghentikan keseruan kisah keduanya. Topik pun silih berganti. Semuanya masa lalu. Hanya sedikit berbagi tentang pekerjaan dan kehidupan terkini mereka. Keduanya bertukar kisah tentang teman-teman mereka dari masa lalu. Beberapa dari teman mereka memposting kehidupannya ke dunia. Tak jarang juga ada yang menanyakan Binsar. Lelaki itu menarik diri dari dunia medsos. Ia memutuskan menguranginya dan fokus dengan dunia nyata. Lingkar pertemanannya sangat kecil. Ia termasuk asosial. Dia tidak punya waktu. Sejak pertemuan Harbourfront, di antara mereka berdua tumbuh benih ketertarikan. Kembali bertukar nomor lagi. Seiring dunia smartphone, keduanya kini lebih akrab. Namun lagi-lagi tenggelam dalam tugas. Pertemanan mereka kembali merenggang. Ketiga kalinya pertemuan di Bandara Soekarno-Hatta. 2 tahun setelah pertemuan Soekarno-Hatta, setelah mengalami proses panjang, keduanya sepakat mengakhiri kesendirian. Mereka pun sepakat menjalin asmara. Arus waktu membawa keduanya memutuskan membangun bahtera.
menciptakan satu unit keluarga dari sudut pandang statistik kependudukan. Tulip. Karir pertamanya adalah guru bahasa Inggris di sebuah SMP. Ketertarikan menjelajahi berbagai tempat memicu dirinya untuk bekerja di lembaga sosial yang dikenalkan oleh teman guru. Kebetulan, lembaga sosial asing itu mencari karyawan yang fleksibel dan berbahasa Inggris lancar. Tulip mencintai pekerjaannya, bekerja pada lembaga sosial yang sangat menarik dengan banyaknya kunjungan berbagai pulau, bahkan hingga ke negara tetangga. Bertahun-tahun mengajar membuatnya di puncak jenuh. Mengajar berjam-jam untuk hal yang diulangi dari tahun ke tahun. Muridnya silih berganti, dia tetap di sana. Gemuk, berkacamata, beruban seperti senior-seniornya, tanpa pernah melihat dunia luar. Mata pelajaran yang tidak pernah berkembang, materinya itu-itu saja, alasan yang membuatnya jenuh. Ibunya sangat menentang ketika dia mengutarakan rencana baru hidupnya. Benar-benar berdiri pada titik persimpangan, butterfly effect. Jika dia bertahan mengajar, maka makin lama keberaniannya akan melemah dan end up di sekolah itu hingga menua. Jika ia keluar, 1000 kemungkinan masih di depan mata, termasuk impiannya menjelajah berbagai tempat. Banyak orang berambisi dan bermimpi menjadi guru PNS, tapi ternyata tidak semua orang yang mampu menjalaninya. Salah satunya dia. Keinginan dia lebih besar. Dia tidak ingin menyesali masa mudanya. Pilihan yang dibuatnya pun berbuah. Frekuensi tinggi bepergian dari pekerjaan barunya telah mempertemukannya dengan Binsar. Kembali lagi, ia membuat putusan berat. Dia keluar lagi dari pekerjaannya, kesepakatannya, dan syarat dari Binsar sebelum menikah. Dia berdiam di rumah, menjadi ibu rumah tangga. Awalnya jenuh mengurus rumah tangga, namun sempat ada harapan. Dia sedang ingin berfokus menuliskan buku mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Suaminya sangat mendukungnya. Ternyata menulis tidaklah semudah yang dia pikir. Komitmennya gugur sebelum berkembang. Bahkan gugur di telan bumi. Dia lebih menikmati hobi berkebun, Binsar dan coding. Kesibukan Binsar yang tidak bisa diprediksi membutuhkan sokongan teman hidup. Seandainya dia menikahi wanita karir, apalagi rekan programmer, dia tidak tahu akan seperti apa. Dipastikan dia tidak bisa bekerja maksimal. Dia meminta istrinya berhenti bekerja dan menjamin mampu menopang hidupnya. Ia ingin selalu bersamanya. Lelaki itu selalu meyakinkan perempuan yang dicintainya dengan membelikan berbagai hadiah jika ia sedang mendapatkan proyek. Ketika tidak ada pekerjaan, sejoli itu kerap melakukan perjalanan wisata. Binsar sendiri butuh refreshing setelah menyelesaikan satu proyek. Proyek tidaklah selalu ada, dia harus rajin pencarian. Dia juga pernah berbulan-bulan sepi job hingga menguras tabungannya. Pengorbanan Tulip sangatlah besar. 2 minggu lalu suaminya tenggelam sibuk menerjemahkan algoritma menjadi kode program. Tidak mengenal siang dan malam. Susah membedakan yang pasti mana ekor mana kepala, seperti alfa dan omega. Sepanjang hari syarat jam kerja, tanpa tahu memisahkan jam masuk dan jam berhenti. Jam tidurnya hanya 4 hingga 5 jam sehari. Setelah makan siang, dia beristirahat hingga jam 4 sore. Jam 5 sore, Tulip meletakkan kopi dan roti pada sebuah meja kecil khusus untuk makanan dan minuman agar tidak mengotori komputernya. Pantatnya bertahan di kursi itu hingga jarum jam mengarah ke angka 7 malam. Dia dipanggil untuk makan, dijawab murka. Makanan kesukaannya daging sapi masak lada hitam, sayur bok choy dan sop pada mangkuk kecil tersedia di meja makan mendingin.
Tulip kecewa dan meninggalkan makanan itu. Dia ke kamar tidur. Tulip terbangun hendak ke kamar mandi. Dia melirik makanan itu sudah habis. Binsar pun minta maaf via WA. Saat istrinya terbangun kedua kali, Binsar masih duduk menonton film di hadapan komputer gawainya. Katanya dia tidak bisa tidur, masih memikirkan kode yang dia tuliskan. Tengah malam, dia makan puding. Makanan lunak itu selalu ada di kulkas untuk berjaga-jaga menahan lapar pada tengah malam. Dia kembali lagi coding hingga jam 5 subuh. Iba dengan istrinya, ia menyempatkan diri mengajak jalan pagi, menikmati sarapan di luar, dan menemaninya mampir ke pasar hingga jam 8 pagi. Pakaian sudah disiapkan. Jam 9 dia mandi. Begitu selesai dari kamar mandi, pantatnya kembali ke kursi itu. Di atas meja kecil sebelahnya telah tersedia susu, irisan buah, wortel, dan jambu biji. Buah itu berganti setiap 2 hari. Tepat jam 10, sejam istrinya menghampiri, membawakan secangkir kopi panas. Istrinya melirik ke layar. Binsar sedang santai membaca berita daring, ditemani alunan musik. Sing Sing So, lagu pada top listnya, favoritnya. Hampir setiap hari ia menyetir lagu itu. Dia lebih menyukai versi panggung, kala lagu perahu itu menggetarkan stadion di Guangzhou dalam acara Asian Games. Baginya, lagu Batak yang satu ini melampaui zamannya. Ia sangat mengagumi penciptanya. Ditambah lagi, pencipta lagu Bonite Siahaan berasal dari daerah yang sama dengan leluhurnya, Balige. Jarang sekali terdengar pembicaraan di rumah itu. Bisa dibilang, Binsar hanya bicara 2.200 kata per hari, sekitar 30% saja dari pria normal. Umumnya, pria normal bicara 7.000 kata per hari. Rumah itu dimeriahkan oleh musik. Tiada hentinya, dari lagu Batak hingga lagunya Coldplay, terdengar sepanjang hari. Mereka sangat jarang bicara. Istrinya menyibukkan diri sendiri, pekerjaan rumah yang tidak pernah berkesudahan. Hobinya berkebun dan tanaman cukup menyita waktunya. Selepas tidur siang, dia baru membaca. Malamnya, menonton film di YouTube dan kembali membaca novel hingga menghantarnya tidur hingga subuh. Tulip terbangun untuk minum. Bunyi ketikan kipet kencang terdengar dan sayup terdengar lagu Yellow-nya Coldplay terdengar. Tulip tak mau mengganggu. Matanya masih berat. Dia kembali tidur. Perjuangan hidup dan tingkat kesulitan pekerjaan programmer tidaklah sebanding dengan apa yang didapatkan. Ditambah lagi beban pajak yang sangat tinggi. Diperburuk taraf perbankan yang tidak diakui internasional, yang juga dialami penulis internasional, kreator atau penulis konten, desainer, dan kreator intelektual lainnya. Komunitas pengeruk dolar ini terpaksa menggunakan agen pembayaran, mediator internasional. Lewat payment gateway, gerbang pembayaran dengan potongan cukup besar, menambah beban yang tidak seharusnya terjadi. Belum lagi cara daftar yang belibet dan permintaan updating atau pembaruan NPWP secara rutin untuk menghindari aksi pencurian dari bandit internet, gerombolan peretas. Di negara dunia ketiga, PayPal menjadi bintang. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan programmer sulit dibuktikan. Dia juga bukan penghasil sampah seperti industri barang atau transportasi yang pengguna aktif jalan raya. Mereka pemasok dolar, bukan pengambil rupiah. Menjamurnya pembukaan jurusan informatika dan komputer menghasilkan masalah baru dalam dunia programmer. Membludaknya alumni sekolah tadi membuat profesi ini bakal goreng. Pekerjaan rumit berujung di harga yang murah. Hukum pasar berlaku, supply dan demand. Dewa Oasis dan Dewa Thanatos. Dewa Oasis menghampiri hidup Binsar. Banyak kebahagiaan telah ia terima. Jam kehidupan selalu berdentang, roda selalu berputar. Keduanya tidak pernah berhenti.
Kebahagiaan Binsar kini berubah duka. Kematian pemuda rupawan telah menggemparkan media. Binsar meyakini pemuda yang diberitakan adalah adiknya. Masih sulit mempercayai. Selama ini dia hanyalah membaca berita tentang kematian atau tragedi orang lain. Sekarang, adiknya sendiri dalam berita, dikupas oleh semua orang. Wajah lelaki itu mendadak pucat. Tidak ditemukan identitas jasad. Wajahnya sudah bengkak. Insert foto di sebelah dikaburkan. Tidak ada dompet atau petunjuk lain. Hanya ada arloji bertuliskan Seiko dengan case dan strap warna silver dan area dialnya berwarna hitam. Jam itu melingkari pergelangan kirinya. Jam itu persis milik ayahnya yang diwariskan pada adiknya. Tubuh yang ditemukan mengenakan kemeja merah. Semakin yakin, baju itu pernah dilihatnya dalam Facebook adiknya. Tanpa ragu, ia sudah sangat yakin. Jantungnya berdetak, tidak karuan. Anak muda itu persis mirip dengan adiknya. Binsar tidak percaya. Ya Tuhan, Anju, Anju, teriaknya hingga membuat istrinya berlari dari dapur, terburu mematikan kompor dan meninggalkan masakannya. Tidak pernah mendengar teriakan suaminya sekeras itu, baru kali itu. Ada apa? Tanya istrinya dengan wajah penasaran mendengar sahutan suaminya. Anju, Anju, sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke layar datar di depannya. Kan belum jelas kalau itu dia, balas istrinya sembari membohongi logikanya. Aku sudah menghubungi handphonenya, tidak ada respon. Jawabannya penuh rasa khawatir sambil jalan berputar-putar. Tangannya mengambil telepon genggam, mencoba menghubungi penjaga kos. Penjaga bilang, Anju 2 hari sebelumnya masih baik-baik, tapi belum pulang hingga dia menelpon. Pria itu mencoba mencari mendapatkan nomor pacar adiknya. Dia pun membuka-buka medsos adiknya. Akhirnya dari Facebook. Gadis itu memberi nomornya. Mereka sempat bicara. Berkendara 3 jam, ia nekat pergi ke rumah sakit yang dikabarkan untuk mengenali jasad. Tidak ada keraguan. Tubuh itu benar-benar adiknya Anju. Pecah tangisnya menguasai ruangan. Istrinya berusaha menenangkannya. Seminggu setelah upacara pemakaman, belum juga didapat alasan kematiannya. Hasil otopsi juga belum keluar. Sebulan kemudian, sebuah surat elektronik masuk di kotak surat. Nama pengirim yang sangat asing baginya. Seseorang yang mengaku teman adiknya. Dan menuliskan, ia tidak bunuh diri. Seorang pemancing telah menemukan mayatnya. Dan mobil Suzuki hitam terparkir di belakang pohon. Tak jauh dari telaga. Menurut detektif, ia diduga bunuh diri dan kasus ditutup. Hasil otopsi juga membenarkan dia menghembuskan nafas terakhir karena asfiksia, kekurangan oksigen akibat obstruksi pada tenggorokan dan tidak ditemukan kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Binsar tidak bisa membiarkan kasus adiknya begitu saja. Dia mencium ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengenali adiknya tidak mungkin selama itu menghadapi hidup. Dia mengakui ayahnya bukanlah seorang religius. Bahkan, Ibu Binsar sesekali menyebutnya aliran napas. Ke gereja hanya 2 kali setahun saat merayakan Natal dan Paskah. Binsar dan Anju sewaktu kecil rajin berangkat berjalan kaki menuju sekolah minggu. Keduanya seperti anak lain di kampungnya, juga pajong jokon, membawa ayat dalam acara Natal gereja di kampung. Bahkan, Anju memiliki kemampuan lakon ketika menjadi peserta drama Natal. Bertolak belakang dengan abangnya Binsar, pemalu dan terkesan serius. Tangan anak ini lebih suka obeng dan tang, hingga ayahnya harus menyembunyikan alat pertukangan. Binsar kecil sudah terlalu sering merusak radio dan televisi, membongkar kedua benda itu.
Binsar tidak punya kapasitas menyelesaikan kasus kematian adiknya. Namun, naluri dan logikanya tidak bisa dihentikan. Hari-harinya dilibatkan dengan logika dan persamaan. Inti dari pemrograman yang dia kerjakan hingga 15 jam satu hari. Setiap ia mengerjakan pemrograman, awalnya menggariskan rumusan permasalahan, lalu dibahasakan dengan algoritma. Algoritma itu sendiri sebagai langkah-langkah yang masih bahasa manusia. Dan dari algoritma tadi diterjemahkan menjadi kode program. Lalu kode program itulah yang dipahami oleh mesin komputer. 3 minggu kemudian, kasus itu dinyatakan sebagai aksi bunuh diri. Motif asmara. Sama seperti rumor yang dihembuskan media. Entah dari mana awalnya. Tak sedikit publik meragukannya. Teman kerja Anju tidak bersedia bila dimintai keterangan media. Tidak satu pun dari mereka. Kebijakan perusahaan sangat ketat. Tak satu pun berani membuka mulut. Seorang sepupu tua yang sudah pensiun menghubunginya pagi tadi. Kontraktor kecil-kecilan itu baru saja pulang dari lapangan mengecek pekerjaan anak buahnya. Matanya terhentak membaca berita buruk tentang sepupunya pada telepon selulernya. Dengan suara tenornya, sepupunya Hariara meyakinkan dia akan menemui Binsar, dan sekalian berziarah ke makam sepupunya, yang secara umur Anju lebih pantas sebagai putranya. Lelaki parubaya itu memahami makna kehilangan dan memiliki. Dia pernah merasakan keduanya. Pernah kehilangan putri, anak semata wayang, dan istrinya. Kecelakaan tragis memisahkan dari putri dan istrinya. Anju kecil sering dalam gandengan tangannya. Kolektif memorinya kembali ke masa lalu. Membawanya ke kebun binatang, mengajarinya berenang, mengajarinya di atas roda, masa-masa kebersamaan sebelum ia memutuskan menikah. Perlakuan sepupu Hara terhadap Anju agak lunak, tapi tidak dengan Binsar. Ia sengaja keras bermaksud menggembleng anak itu. Karakter lemah pamannya menggugah hatinya menciptakan Binsar yang kuat. Binsar tidak bisa menyepelekan surat elektronik itu. Dia mencoba membalas, dan belum ada jawaban. Keputusannya sudah bulat untuk berangkat ke kota Medan, menyelidiki kematian adiknya. Sepupunya juga tidak menduga Anju akan melakukan hal nekat. Semua anggota keluarga bergembira ketika Anju diterima bekerja pada sebuah perusahaan pakan ternak terbesar di negara itu. Perusahaan raksasa yang diidam-idamkannya. Anak muda yang ingin menekuni perikanan. Setamat dari institut, ia diterima pada Departemen Pakan Ikan. Kesehariannya bekerja pada lab optimalisasi pakan dengan merekayasa nutrisi. Apa yang dipelajarinya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Aquakultur tidaklah sia-sia. Dia sudah dibekali ilmu rekayasa pakan. Dia mencintai pekerjaannya, walau sikut-sikutan dan gesekan sesama pekerja tidak dapat dihindari. Sisi lain, atasannya sendiri menyukai hasil kerjanya. Terakhir sebelum meninggal, ia terlibat dalam proyek rekayasa pakan ikan lohan. Kesehariannya akrab dengan asam fitat, tannin, cyanogenic glycoside, saponin, dan senyawa lainnya. Rekayasa ini pemutahiran pakan ikan atau pelet agar kaya nutrisi, penggemukan ikan, rasanya digemari sang ikan, obat agar tidak terserang penyakit, tidak gampang terlarut, dan tetap mengapung. Menurut penjaga kos, ia sempat mendengar ribut dengan kekasihnya, pacarnya yang dikenalkan seorang temannya. Mina, ibu penjaga kos, hanya melihat 2 kali gadis itu menunggu di teras. Wanita itu sempat menyapa dan memberi senyuman ketika ia melintas. Gadis berparas cantik itu berpenampilan feminim. Kakak Anju hanya melihat gadis itu sekali.
Gadis berumur 25 tahun itu dikenalkan adiknya saat acara tahun baru padanya, hanya beberapa saat sebelum hitungan mundur. Saat itu, Anju terlambat tiba. Hujan dan banjir memperlambat perjalanannya. Senyuman ramah dan kalimat cerdas dilontarkan kekasih adiknya cukup memukai perhatiannya. Ia senang, adiknya tampak bahagia. Dekapan kasih sayang yang ditujukan sejoli malam itu cukup mengesankan Binsar. Balasan salam perkenalan dari gadis berponi itu sangat hangat, seolah sudah menjadi anggota keluarga. Berita simpang siur dipajang di berita daring. Banyak pula komentar sadis dilemparkan pada mendiang adiknya. Tak sedikit juga pujian dan simpati pada adiknya, terutama dari temannya. Mungkin saja mereka yang mengaku mengenangnya demi menambah karakter bagus pemilik akun sosial media. Semua demi popularitas. Binsar sudah kebal dengan hujatan, tapi ada juga komentar yang membuatnya terganggu. Adiknya dituduh bunuh diri. Warganet pun membuat teori-teori dan analisa cocokologi karena latar belakang Anju akrab dengan senyawa kimia. Ada juga menuduh dia pemakai narkoba. Sudah rahasia umum di kotanya, narkoba menjamur. Banyak kasus pencurian dipicu narkoba. Binsar tahu jelas adiknya, dia tidak mungkin terkait dengan obat terlarang itu. Terang saja, dicoretnya dalam daftar. Hariara juga memetakan jam berapa kejadian. Menurut forensik, ia ditemukan sudah dalam keadaan meninggal 3 jam sebelumnya. Banyak spekulasi beredar. Rumor kuat beredar mengatakan hanya berlatar asmara. Publik menuding adiknya tidak dapat mengendalikan diri, iman lemah, dan memutuskan bunuh diri. Anak manja. Lelaki lemah itu sangat pantas saja kekasihnya, si cantik Lulu meninggalkannya demi sosok lain. Begitu komentar orang-orang. Pencarian. Mereka disambut bapak tua ketika keduanya tiba di rumah berlantai 2. Lelaki berkacamata itu kesal mendekati daun pintu. Sikap acuhnya berubah seketika begitu mendengar orang yang dihadapannya mengenalkan diri sebagai kakak dan sepupu Anju. Sang sepupu membaca reaksi lelaki tua itu melihat penampilannya. Tubuh tinggi dan tegak membuat dia tidak suka atau mungkin saja dia pernah trauma dengan orang mirip dengan Hariara. Wajah Hariara kesannya bengis, dengan alis tebal, rambutnya tebal, badannya yang gemuk tidak mencerminkan dia adalah pensiunan tentara. Yang pasti, ini pertama kalinya pemilik rumah bertemu kedua tamunya. Putrinya tidak di rumah. Kedatangan mereka Sabtu itu sempat mengecewakan. Karena libur kerja, Lulu tengah keluar rumah berbelanja bulanan bersama ibunya. Pak Posan meninggalkan ruang tamu yang luasannya mirip lobi hotel Melati. Setelah ditawarkan minuman, kedua tamu memilih kopi. Semula mereka menolak. Keduanya baru saja menikmati kopi di sebuah warung kopi sebelum menuju rumah orang tua Lulu. Saat tuan rumah ke belakang, kesempatan itu pula digunakan Binsar mengamati foto-foto terpajang pada dinding. Dinding itu pun bercerita. Lulu kecil berdiri di tengah, di antara ayahnya dan seorang wanita berparas cantik, jauh lebih muda dari lelaki itu. Mungkin terpaut 10 tahun. Mata indah dan senyum menghiasi wajah Lulu sudah pasti adalah warisan ibunya. Dari foto bayi hingga dewasa, hanya ada Lulu dan kedua orang tuanya. Binsar dan sepupunya menyimpulkan bahwa gadis yang diamatinya adalah anak tunggal. Di tengah pembicaraan, suara mobil membesar mendekati rumah. Lulu telah pulang bersama ibunya. Pembantu membukakan pintu samping dan membawakan barang belanjaan. "Lu mau nggak? Ada tamu dari jauh menunggumu. Kesini sebentar, Boru," panggil ayahnya.
Dia kira suara kaki dari samping adalah putrinya, ternyata istrinya. Perempuan muda itu masih memarkirkan mobil, sementara ibunya melap tangannya meninggalkan wastafel dengan sedikit terburu-buru dan disempatkan membetulkan rambutnya. Setelah tamunya mengenalkan diri, raut wajah Ibu Lulu berubah sedih. Keluarga itu juga terpukul dan kehilangan Anju. Mereka adalah bagian yang terdampak dari sekian orang yang syok dengan kepergian pemuda itu. Keluarga itu menilai Anju anak muda yang sopan dan bertanggung jawab. Beberapa kali tangan lelaki berkacamata membukakan pintu dan menyambut pemuda itu bila sedang bertandang ke rumahnya. Dia selalu menenteng buah tangan. Mereka mendukung hubungan keduanya, sosok yang membuat putrinya bahagia. Bola mata itu berkaca-kaca setelah tahu tamu yang dimaksud adalah Binsar, kakak kandung mendiang Anju. Anju anak baik dan sopan, selalu mengantarkan putri saya tepat waktu. Rumor Lomongga tidak setia dan meninggalkannya. Itu tidak benar. Nanti biar putriku yang jelaskan. Tukas ibu berambut panjang dicat pirang, rambut pirangnya digelung rapi, makeupnya tipis, bergaun jumbo dengan dasaran putih bermotif bunga. Tangannya yang lembut mengusap matanya. Wanita itu berparas cantik dan elegan. Anak gadisnya pun menghampiri dengan rambut hitam panjang terurai, dihiasi bando putih bermotif ulos. Berbalutkan long dress denim, tricepsnya yang sehat dan mulus menambah pesonanya. Tampilannya feminim, sangatlah memesona. Dia mendekati ruang tamu. Dia sudah mengenali Binsar dari jauh, tapi tidak dengan bapak gemuk di sebelahnya. Bang Binsar, begitu ucapnya seketika melihat tamu berkemeja biru dipadu celana Levi's tanpa alas kaki. Dia sangat kaget, bercampur aduk rasa pedih dan pilu. Tangannya menyalami kedua tamunya. Hariara menanyakan banyak hal dan termasuk lelaki yang dituduh kekasih perempuan itu. Gadis bermata sempit itu menjelaskan semua rumor itu salah, hanya karangan orang semata yang ingin viral komentarnya. Dia dan Anju baik-baik saja. Ketika petugas penyidik mendatanginya, mereka pun sudah mendapatkan keterangan. Bahkan Ricky, pemuda yang dituduhkan pun tidak terbukti memiliki hubungan dengan Lulu. Ayah Lulu mengungkapkan kekhawatirannya. Ada upaya mentersangkakan putrinya dengan Ricky sebagai pembunuh berencana. Netizen berteori liar karena memang terakhir kali putrinya bertengkar dengan Anju dan dekat dengan Ricky. Dinginnya malam makin mencekam di luar. Asap rokok dan kopi menyatu dalam percakapan. Hampir tengah malam, keduanya sampai di hotel budget yang mereka tinggali di bilangan Jalan Sisingamangaraja. Penginapan sederhana namun bersih. Nyaris 4 jam mereka akhirnya sampai di tengah kota. Ada longsoran tanah di sisi kiri hanya puluhan menit setelah meninggalkan Parapat, sehingga jalan agak macet. Bergantian dari 2 jalur berlawanan menyisiri aspal yang tidak begitu lebar. Sepanjang jalan melewati kota Siantar, mereka lancar. Hanya saja di daerah Sinaksak ada proyek pembangunan jembatan Sigagak. Jalanan termasuk lancar hingga memasuki pintu tol tebing. Keesokan harinya, tepatnya Sabtu, mereka mencari alamat dulu. Gadis itu telah memberikan alamat dan teleponnya lewat Facebook Messenger. Dia sengaja belum mengontak Lulu. Binsar memastikan dia sampai dulu baru menghubunginya. WA-nya sudah masuk, namun belum dibaca. Masih centang pucat. Rupanya telepon pintarnya tertinggal di kamar. Pertemuan dengan rekan kerja Anju. Bertemu dengan teman sekantor Anju tidaklah mudah.
Atasan Anju sangat memaklumi kedatangan keduanya. Pak Sion menyambut hangat dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam ruangannya. Tertulis Sion, kepala cabang pada papan kayu di atas mejanya. Tak lama berselang, sekretaris membawakan satu kardus memuat barangnya. Awal pembicaraan dengan ucapan duka. Namun menit berikut mereka bertiga terdiam dan bingung tidak tahu apa yang harus dibicarakan lagi. Binsar dan sepupunya tidak banyak mendapat informasi dari ruangan itu. Saat di pintu keluar, seorang pria mengaku teman Anju mendekatinya. Tangannya menyelipkan secari kertas saat bersalaman. Sepanjang perjalanan dalam mobil, keduanya banyak berdiskusi tentang pesan pada kertas kecil itu. Tulisannya kurang jelas, tampak buru-buru. Pesan itu berbunyi, temui SY at logo bintang box CM Bridge City, J.1900 Mika. Matahari arah fokus ke depan, menghindari pengendara motor wanita, mendadak melawan arus dan menyerobot jalan. Persis sisi miring Pitagoras, dari depan kiri hendak ke jalur kanan. Kaki Hariara spontan injak rem, dan tangannya lihai membanting setir ke kanan, menghindari kecelakaan. Binsar sibuk dengan kertas itu. Penasaran apa maksudnya? Tangannya dengan gesit berselancar pada telepon genggamnya. Oh iya, mungkin maksudnya Starbucks Cambridge City jam 19, namanya Mika. Persis dengan email, jelasnya pada sepupunya. Anak muda sekarang pakai singkat-singkat. Bagaimana, Bin? Kita temui nggak dia? Ya, kita tunggu aja, Bang. Apa salahnya? Siapa tahu kita dapat informasi, sahut Binsar. Suasana di dalam kafe ramai dan tidak menyisakan kursi kosong. Kafe itu dibanjiri mahasiswa. Meja diokupasi sejumlah laptop. Antrian cukup panjang, mana lagi banyaknya mahasiswa pakai kartu anggota demi mengincar produk diskon. Tapi saldonya kosong. Ada pula perempuan muda memberi kartu kredit tapi status decline. Belum lagi emak-emak dengan tumit tingginya yang gak siap-siap dengan duitnya. Membuka tas, mencari dompet, masih mencari-cari duitnya. Kesannya minta ditunggu. Tambah lama kasirnya menawarkan kue-kue, tambahan kopi yang bikin lama setiap layanan. Nyaris sejam. Binsar sudah mulai bosan, tapi dia bersabar sembari membuka telepon pintarnya. Matanya juga jenuh lihat barang jualan bergantungan sejajar kasir. Gelar, gelas, tas pinggang, tas belanja, termos. Semua bertempelkan logo Siren, Putri Duyung dengan mahkotanya. Beruntung, masih ada 2 grup kursi kosong di pelataran. Hariara langsung mengambil tempat dan menyemburkan asap rokoknya sembari menunggu sepupunya kembali. Selain karena badan yang subur, dia manusia lama. Dia tidak sanggup lama-lama dalam ruangan sempit dijejali manusia plus pendingin udara. Meja bulat hitam pekat baru saja dibersihkan petugas berseragam hitam dengan baki pada tangannya. Mereka sama sekali tidak mendengar suara dari dalam. Selasar dibatasi oleh jendela kaca. Setelah menduga-duga kopinya siap, Binsar mendekati meja pengambilan. Es kopi ukuran besar dalam gelas plastik berlogo hijau disertai 2 pipet dalam bungkus kertas bertempelkan cetakan huruf kertas putih. Venti, Kak John, Ice Hazelnut Latte. Have a nice day. Binsar benar. Pesanannya sudah siap. Dia pun mengambil lembaran tisu dan menuangkan sedikit gula cair pada minumannya di atas meja. Hariara dan Binsar merasa tua sendiri di antara berjubel mahasiswa usia 20-an. Entahlah, anak sekarang ini sok sibuk atau sungguh-sungguh belajar, guman Binsar.
Masih muda sudah di kafe mahal begini. Bagaimana besok kalau hidupnya di bawah UMR? Haryara terheran-heran. Memang hidup itu tidak linear, Bang. Seperti apa yang diharapkan. Macam aku, Bang. Tambah Binsar. Ah, kau. Jangan tersinggung gitu, Bin. Aku hanya melihat secara general. Tidak bermaksud menyudutkanmu, kata Haryara. Tidak pernah terbersit oleh Binsar menjadi programmer dalam hidupnya. Orang tuanya hanyalah PNS biasa dan bahkan menyambi bertani untuk mencukupi kehidupan. Dalam 2 generasi, garis keturunan keluarganya kini nyaris berjumlah 100. Satu sarjana penuh belum pernah ada. Sepupu tuanya pernah kuliah, namun drop out pada semester 3. Binsar adalah lompatan kuantum. Anak yang tidak pernah diperhitungkan telah lolos tes UMPTN di kampus ternama. Juara pun tidak pernah. Namun anak itu sangat kuat dalam matematika. Dewa keberuntungan berpihak padanya. Yayasan perguruan Katolik di sebelah rumahnya. Mencintai sains sebegitu dalam berkat Pak Pande, guru matematika yang cerdas dan kreatif membawakan pelajaran momok bagi pelajar pada umumnya. Setengah jam menunggu, Mika pun tiba. Yah, itu wajah pemuda yang menjumpai mereka di pintu keluar kantor tadi siang. Dia masih mengenakan pakaian yang sama. Maaf menunggu, ada kerjaan dadakan di kantor, katanya. Binsar menawarkan minuman padanya dan pemuda itu menolaknya. Binsar tetap saja menuju kasir dan membelikan minuman yang sama untuk Mika. Pernyataan teman sekerja Anju sangat menghentak. Terjadi di luar dugaan. Mika mengetahui kejadian sesungguhnya. Tongkat data yang mematikan. 5 bulan sebelumnya, tanpa sengaja, Anju disuruh sang bos menghantarkan berkas ke rumahnya. Tanpa sengaja, sebuah flash disk terjatuh dari berkas dan tertinggal di mobil Anju. Beberapa hari berikutnya, benda itu diketahui saat membersihkan mobilnya. Sebuah tongkat data berwarna putih terselip di jok mobilnya. Jelas itu bukan miliknya. Tulisan Toshiba dan label 16 GB. Sama sekali tidak terpikir siapa pemiliknya. Dia menduga milik temannya. Tapi temannya banyak, tidak tahu siapa persisnya. Malam sebelumnya, dia dan rombongan teman kantor makan bersama di luar. Sebagian teman nebeng mobilnya. Banyaknya pekerjaan membuatnya tidak menaruh perhatian pada benda itu. Dia juga langsung menjemput kekasihnya Lulu untuk menonton. Sebelum terjadi pertengkaran hebat. Tidak terpikir, tongkat data itu milik bosnya. Penasaran dengan isi flash disk itu, ia pun memasukkan benda itu ke dalam soket laptopnya. Betapa kaget menyaksikan adegan tak pantas. Semula ia duga hanya koleksi saja. Mukanya kaget. Tampak bosnya dengan seseorang. Mendadak perutnya mual, muntah. Rasa yang tak pernah ia miliki sebelumnya, campur aduk. Kebingungan harus berbuat apa. Orang yang dalam video itu jelas Pak Sion dan seorang remaja putra. Anju sempat bercerita pada Mika. Sahabatnya itu juga tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya memutuskan bungkam. Tidak tahu harus berbuat apa. Andai saja flash disk dikembalikan pada bosnya, dipastikan dia akan malu dan marah dan tidak terbayang. Kalau dimusnahkan, ia akan merasa bersalah dan dibayangi seumur hidup. Ia bingung. Mika sendiri hanya minta anggap tidak pernah melihat apapun. Anju pun memasukkan flash disk itu ke laci bosnya. Saat Mika mengecoh sang sekretarisnya agar menjauh dari kantor bos. Mereka tidak tega istri sang bos mengetahuinya. Mereka mengenal wanita itu. Apa mungkin wanita lugu dan baik hati sanggup menerima fakta? Pedih bila membayangkan 2 anak mungil mereka.
Lelaki berusia 40-an itu dengan mudah membaca sinyal kekakuan Anju semenjak kejadian. Terutama sang bos pernah menanyakan sebuah flash disk. Mata Anju sulit berbohong. Seminggu berselang, Sion memintanya bertemu di sebuah kafe. Katanya masalah pekerjaan. Padahal Anju waktu itu terikat dengan jadwal futsal. Ia sudah ada janji berangkat bareng dengan sahabatnya Mika. Jarinya mengentakkan kalimat pesan pada WA. Bro, aku tidak ikut latihan futsal. Ada keperluan, ada urusan dadakan. Anju sendiri menderita asma. Ia juga takut kedalaman air. Trauma masa kecil di kolam renang membuatnya takut air. Kejadian ini pernah diutarakan di depan teman dan bosnya 2 tahun silam. Pria itu sudah membuat janji menjemput Lulu, sudah sejam. Batang hidung pria itu tidak kunjung terlihat. Ia pun pasrah menunggu lama. Anju terkenal molor waktu. Semenjak itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Pada saat yang sama, gadis itu juga masih sangat kesal dengan tuduhan Anju. Pertengkaran keduanya memicu Lulu menghubungi teman lamanya Ricky. Tempat curhat. Keduanya sempat berteman dekat sebelum menjalin hubungan dengan Anju. Kenal satu sama lain di sebuah komunitas renang. Anju dibakar api cemburu. Apalagi kelemahan dia adalah air. Ricky identik dengan renang dan kolam. Kantor mengadakan acara outing tahunan di sebuah resort. Pak Sion mencium gelagat aneh dari Anju. Sang bos mendekati Anju, namun dia berusaha senatural mungkin. Percakapan ringan pun terjadi. Anju satu-satunya yang tidak mau masuk ke dalam air. Pria itu kembali cerita trauma masa kecilnya di hadapan Mika dan bosnya. Saat berusia 6 tahun, Anju memiliki tinta merah dengan air. Pernah tenggelam, membuatnya sangatlah tidak mudah kembali normal saat berurusan dengan air dan kedalaman. Ingatannya kembali ke masa kecilnya. Suasana masih sangat pagi, hanya ada Binsar dan Anju di dalam kolam. Ketenangan air kolam hotel sedalam 3 meter berubah prahara dan menakutkan. Suara teriakan Binsar membangunkan nyaris semua penghuni hotel. Namun sisi lain, suara minta tolong itu menyelamatkan nyawa adiknya. Apalagi Anju menderita asma. Ia hampir mati kala itu. Mika menghela nafas dan membiarkan Binsar menyimak. Kau yang kirim surat elektronik itu? Tanya Binsar. Lelaki itu pun mengangguk dan menarik nafas hendak melanjutkan pengakuan lain. Aku sangat ketakutan berhubungan dengan hukum maupun pengadilan. Keluargaku juga sedang bangkrut. Bisnis ayahku gagal. Adikku berhenti kuliah. Otomatis aku sekarang tulang punggung keluarga. Di samping itu, aku sendiri bingung. Tidak bisa bayangkan aku akan sering dipanggil sebagai saksi hingga sidang. Aku sangat takut kehilangan pekerjaan. Bagaimanapun, Pak Sion adalah atasanku, ujar Mika. Binsar geram. Tangan kokohnya menarik kerah baju anak muda itu sambil mengepalkan tangan. Haryara, sebagai orang yang kenyang hidup, berusaha menenangkan sepupunya yang mengamuk dan hampir meninju muka Mika. Orang-orang sekitar sempat menoleh ke arah meja mereka. Selama ini kau tinggal diam. Buat orang bingung. Hampir saja Lulu dan pacar barunya ditersangkakan dan mendekam di penjara. Kau tahu resikonya? 20 tahun penjara atau hukuman mati. Lelaki berusia 30-an itu ketakutan. Mulut Binsar tidak banyak lagi mengeluarkan kata-kata. Namun raut wajahnya memancarkan murka tegangan tinggi. Aku tidak bisa tidur tenang, Bang. Kepikiran. Aku kasihan dengan Lulu dan pacarnya. Mereka tidak bersalah, ujar Mika. Kau bisa menunjukkan pada kami di mana lokasi kejadiannya? Tanya Haryara dengan nada pelan. Pemuda itu mengangguk. Mereka pun bergegas meninggalkan kafe.
Tempatnya searah dengan rumah Pak Sion, tambah Mika. Setelah melewati kota, mobil bergerak ke arah pinggiran. Lalu mobil pun menuju jalan setapak. Jalan berumput tapi masih bisa dilalui mobil. Jauh dari jalan besar. 3 hari kemudian, Haryara dan tim dari kepolisian setempat menjemput Sion. Pria beranak 2 itu sudah melarikan diri dan statusnya menjadi buron. Istrinya pingsan mengetahui perbuatan suaminya. Tongkat data berwarna putih tidak pernah ditemukan. Wajah tampan Sion memenuhi media daring dan luring. Bahkan terpampang di layar kaca nasional berhari-hari dibahas monoton. Bagi keluarganya, kematian Anju adalah air mata. Namun bagi banyak pihak menjadi mata air rupiah. Media, psikolog, pengamat hukum, kriminolog berpacu dalam analisa dan komentar. Kisah kriminal membuat syok masyarakat. Orang-orang tidak menyangka seorang berpendidikan tinggi sarjana kimia dari kampus ternama memiliki jabatan seperti Sion, ditambah perawakan menarik mampu melakukan hal keji pada bawahannya Anju dan mengkhianati istri dan kedua balitanya yang sedang lucu-lucunya. Malam maut. Selepas jam kantor, Anju diajak bosnya ke sebuah tempat. Katanya hendak bertemu dengan calon partner bisnis dan juga teman lamanya. Dia jarang membawa mobil ke kantor. Saban pagi, sang bos dijemput sopir kantor. Sopir kantor disuruh pulang. Sang bos meminta mereka menaiki mobil Anju saja. Pertemuan bukanlah urusan kantor sepenuhnya. Tiba-tiba, katanya rekanan itu membatalkan pertemuan. Sang bos mengajaknya cari minum dan bersantai. Dengan senang hati, Anju memarkirkan mobilnya di depan sebuah warung kopi, sesuai keinginan bosnya. Belum begitu lama duduk di sana, hujan pun turun deras. Hari pun gelap. Mereka memutuskan pulang dan melanjutkan perjalanan arah pulang. Bos memintanya memarkirkan mobil sejenak, hendak buang air kecil. Panggilan alam, katanya. Suzuki hitam pun berhenti. Sang bos meraih tas satchelnya dari belakang, mengambil sesuatu, dan membackup mulut anak buahnya yang sedang menggeser telepon pintarnya. Seketika, Anju pun pingsan. Sion mengendalikan kendaraan hitam itu dan membawanya ke sebuah telaga tak jauh dari lokasi. Dia memarkirkan mobil di dekat pohon, menyeret tubuh Anju ke arah air. Ketika sudah merasa yakin pemuda itu tenggelam, dia menuju semak-semak. Tangannya meraih motor dari semak. Ia sudah menyembunyikan sehari sebelumnya. Dia pulang naik motor menuju rumah, mengenakan jaket hitam yang sudah disimpannya dalam jok motor. Sehari sebelum, rumah dia kosongkan. Dia mengirimkan anak istri dan pembantu pulang ke rumah mertuanya, seolah ingin menghibur istrinya yang sudah bosan di rumah. Dia pura-pura ke minimarket, membeli rokok untuk membuat alibi bahwa dia ada di sekitaran rumahnya. Tidak ada barang hilang di lab atau gudang. Zat kimia bukanlah properti perusahaan, tapi ia curi dari apotik milik kakaknya. Ia melarikan diri ke Kepri dari pelabuhan feri Batam Center menggunakan identitas baru, mengubah penampilannya. Ia menyeberang ke negeri jiran. Setelah nyaris 3 jam menyeberangi lautan, feri Oceana 7 akhirnya melemparkan jangkarnya di pelabuhan Stulang Laut. Dari pelabuhan itu, ia menuju terminal bus Larkin Central. Dari sana, dia pun membeli tiket bis menuju Kuala Lumpur. Setelah 5 jam perjalanan bus, Sion, pria bertopi berjaket hitam, celana hitam,
dan penumpang lainnya turun di terminal Buduraya Kuala Lumpur. Ia berbaur dengan bejibun penumpang lainnya. Di dalam terminal bus besar, bersih, rapi, dan modern. Terminal terpadu dalam satu gedung besar bertuliskan Pudu Sentral. Berjalan dengan begitu percaya diri dan yakin tak satu pun mengenalinya. Pria berbaju serba hitam itu didekati oleh seorang agen dan sepakat dengan sebuah tiket menuju Hat Yai, negeri Thai. Tulip sedang duduk di sofa saat mendengar suara gerbang digeser. Ia menjatuhkan novel bersampul coklat biru The Hunt for the Red October pada sofa. Berlari membukakan pintu untuk suaminya. Setelah 10 hari meninggalkan istrinya, Binsar kembali setelah misteri kematian adiknya terkuak. Lelaki itu lelah setelah berminggu-minggu tenggelam dalam mengais kebenaran. Fakta yang didapatnya tidak akan pernah mengembalikan nyawa adiknya, tapi cahaya kebenaran harus diperlihatkan. 2 pesan masuk pada telepon cerdasnya, ucapan terima kasih dari Lulu dan orang tuanya. Juga ungkapan terima kasih dari nomor tidak terdaftar. Namun ada wajah Ricky pada image profilnya. Lulu dan Ricky terbebas dari tuduhan. Bak merpati putih lepas dari sangkarnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Binsar membaca tulisan kapital yang baru dilihatnya tepat di atas layar televisi, terpampang pada dinding ruang tengah. Ia tahu itu kreasi istrinya. Dia hanya tersenyum. Selama ini kita menyepelekan ayat itu, kalimat yang sering kubaca jadi moto CIA dalam novelnya Clancy. Sekarang kita alami dan rasakan sendiri maknanya, ujar istrinya. Segala tuduhan dan cibiran tentang adiknya sudah tertangkal dan luruh dengan sendirinya. Lulu dan keluarganya juga terbebas. Tulip mengulurkan tangannya pada suaminya. Genggaman kuat sebagai simbol menyatakan rasa bangga dan meyakinkan pria itu untuk menatap ke depan. Demikian cerpen fiksi ini saya bacakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di cerpen berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Salam literasi dan horas!